Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan November. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Kalau ingin lihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini karena sifatnya general ya, ambil yang resonate saja. Aku akan tarik 3 kartu buat kamu dari tarotnya ya. Scorpio, pesan semesta buat kamu di bulan November. Oke, di sini kita punya Knight of Cups. Oke. Mungkin ada kabar baik yang akan kamu dengar ya, ada berita bagus, entah ini berkaitan pekerjaan atau berkaitan dengan cinta, mungkin yang lagi nunggu jawabannya dari seseorang atau nunggu seseorang lagi ngubungin, nah istilahnya tuh kayak gitu, atau mungkin nunggu seseorang menyatakan cinta, misalkan kayak gitu ya. Ada di sini kabar baik buat kamu. Oke. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk lebih positif ya dalam menjalani kehidupan kamu. Sekarang mulailah untuk mendengarkan hati kamu ya, kata hati kamu, dan mengikutinya. Oke, seperti itu. Nggak usah nggak usah dengerin dari luar diri kamu ya, dengerin kata hati kamu dan ikuti. Udah saatnya kamu itu belajar untuk mengikuti kata hati kamu, bukan mendengarkan omongan orang lain, bukan mengikuti apa kata orang ya. Kembali ke diri kamu. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ada Five of Wands. Five of Wands. Oke. Five of Wands. Hati-hati ya dengan kabar yang tidak mengenakan kamu dengar. Makanya tadi ku bilang jangan mendengarkan omongan orang, dengarkan kata hati kamu. Nah, di sini juga sama, Five of Wands ini menandakan bahwa mungkin ada gosip-gosip tentang kamu ataupun entah tentang pasangan kamu, apapun itu jangan mudah dipercaya. Kalau misalkan gosip tentang diri kamu, ya udah nggak usah diladenin ya. Karena di sini Five of Wands ini kayak orang yang lagi sedang berkonflik gitu loh. Kalau kamu melayani mereka ya, ini kayak ada emosi yang meledak gitu loh, kayak kamu nggak terima, kemudian kamu mungkin ngajak mereka berantem, bergulat, istilahnya kayak gitu ya. Nggak usah seperti itu gitu ya, abaikan aja gitu orang-orang yang tidak bikin kamu menjadi baik, itu abaikan aja. Dan kalau bisa kamu jangan berada di circle mereka ya, jangan berada di lingkungan mereka atau circle mereka ya, kayaknya kayak berkawan gitu, jangan ikut-ikut bergerombol dengan mereka, itu jangan gitu ya. Hindari orang-orang seperti ini gitu, karena itu nggak baik buat kamu, nggak serve untuk kehidupan kamu. Buat apa kamu bergaul dengan orang seperti ini kalau ujung-ujungnya bikin kamu emosi gitu ya, bikin kamu nggak stabil emosi kamu gitu ya, menguras perasaan kamu gitu. Oke, seperti itu. Dan di sini juga Five of Wands ini menandakan bahwa ada situasi yang memang membutuhkan perjuangan kamu ya, entah ini di pekerjaan bisa, yang kamu memang harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Contoh nih, kamu lagi sedang berkompetisi mungkin dengan rekan kerja untuk mendapatkan sebuah posisi atau apapun itu. Nah, mungkin ini ya membutuhkan perjuangan kamu tuh itu gitu. Kamu harus semangat gitu ya, semangat dalam memperebutkan sesuatu yang memang kamu inginkan. Karena di sini Five of Wands ini memang harus rebutan gitu ya, posisinya tuh memang harus kalian itu rebutan gitu ya. Nggak bisa kamu kayak
hanya diam menunggu, nggak bisa gitu. Di sini memang membutuhkan effort, action, tindakan kamu gitu, perjuangan kamu kalau kamu ingin mendapatkan itu gitu. Kemudian kita lihat lagi. Hindari ya yang namanya pertengkaran seperti yang bilang tadi gitu. Kalau orang itu memicu emosi kamu, bikin kamu nggak enak, ya udah kamu hindari gitu. Jangan terbawa emosi, juga jangan mudah dihasut oleh orang gitu ya. Hati-hati di situ. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Nah, ini berita bagus di pekerjaan ya. Mungkin ada yang memang kamu mulai bekerja, yang tidak dapat pekerjaan ya. Seperti yang bilang tadi, ada kabar baik di pekerjaan. Kamu mungkin mulai fokus sama kerjaan. Kalau yang sebelumnya mungkin pekerjaan kamu bisa santai-santai, ini kayaknya nggak bisa ya. Kamu akan sibuk gitu ya dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu lagi bekerja sendiri ya mungkin misalkan ya sebelumnya kamu bisa bersantai gitu karena orderan sedikit. Nah, ini orderan kamu mungkin banyak atau meningkat gitu. Jadi kamu harus lebih fokus, lebih tekun gitu ya, memfokuskan energi kamu hanya untuk pekerjaan gitu. Oke. Seperti itu. Bagus sih di sini ya, karena dengan adanya pekerjaan kamu lancar, juga keuangan kamu di sini mengalir lancar gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi pesan semesta buat kamu ya. Untuk beberapa orang kamu harus bersabar ya, karena Eight of Pentacles ini memang butuh kesabaran juga ya. Jadi jangan menyerah. Kalaupun mungkin kamu ngerasa oke, aku kok bekerja kok hasilnya kayak gini-gini aja ya, kok nggak ada peningkatan ya, it's okay, nggak masalah gitu. Karena ini memang kamu butuh konsisten, kamu memang butuh kesabaran gitu ya. Bukan tidak ada hasil, akan ada hasil, hanya saja memang butuh konsistensi kamu, dedikasi kamu, kedisiplinan kamu, fokus kamu, kayak gitu loh ya. Nanti akan ada hasil kok. Tidak akan pernah kecewa lah dengan hasilnya gitu ya. Saat ini mungkin memang belum terlihat gitu ya, tapi nanti akan ada hasilnya ya. Kamu lanjutkan aja, teruskan aja pekerjaan kamu itu. Di sini ada peaceful resolution ya, ada resolusi damai. Resolusi damai ini untuk beberapa orang yang lagi sedang dalam pertengkaran, mungkin akan ada damai dengan orang tersebut gitu ya, kayak kalian baikan lagi, entah ini dengan pasangan, dengan teman, siapapun itu gitu. Dan juga untuk beberapa orang kamu masih butuh untuk berdamai dengan keadaan kamu ya. Kamu masih butuh untuk menenangkan hati kamu, menerima keadaan kamu ya, memaafkan apapun yang telah terjadi ya, yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kayak berdamai gitu loh dengan keadaan, karena dengan kamu berdamai dengan keadaan, segalanya ini akan mengalir dengan lancar. Tapi kalau kamu menolak kondisi kamu, yang ada justru di sini rasa kecewa kamu, sakit hati kamu akan semakin terasa gitu. Tapi kalau kamu flow gitu ya, mengalir, mengikuti, nah kayak gitu, biarkan segalanya mengalir sesuai dengan aliran semesta. Nah, itu kan sama kayak kamu tuh berdamai gitu ya. Peaceful resolusi damai ya, resolusi damai. Jadi itu kuncinya tuh di damai, di kedamaian itu sendiri gitu. Dengan kamu berdamai dengan kondisi kamu, keadaan kamu, apapun itu yang terjadi saat ini. Nah, itu yang akan bikin kamu tuh lebih enak gitu, karena kamu mengikutinya tuh mengalir gitu ya. Kamu tidak coba untuk melawan, tidak coba untuk mengontrol, mengendalikan gitu, tapi lebih ke slow, mengikuti, mengalir gitu ya, dengan situasinya, dengan keadaannya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. It's up to you.
semuanya terserah kamu ya. Jadi ada mungkin di sini yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan kamu, harus gimana, harus gimana. Nah, ini semuanya tuh terserah kamu. Jadi kuncinya tuh di diri kamu ya. Kamu tidak perlu mencari jawaban di luar atau menunggu, misalkan menunggu seseorang untuk ngasih kamu sesuatu, misalkan gak usah ya. Sesuatu maksudnya ngasih sesuatu ya kayak semacam dorongan, atau mungkin kamu butuh orang mengatakan begini baru kamu melakukan sesuatu itu gitu. Nggak usah seperti itu ya, semuanya terserah kamu, kuncinya di kamu ya, it's up to you gitu ya. Jadi semua itu terserah kamu. Kalau misalkan kamu ingin menghubungi seseorang, ya udah lakukan aja. Kalau kamu misalkan ingin mengungkapkan perasaan kamu sama seseorang, ya udah ungkapkan aja. Jangan menunggu orang itu datang ke kamu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Apalagi nih kayak sebelumnya kamu ada konflik dengan orang ini gitu, mungkin kamu kayak ada nunggu-nunggu gitu loh ya, situasi dimana kamu nunggu-nunggu dia datang nggak ya, dia minta maaf sama aku nggak ya, begini-begini nggak ya, hubungan ini gimana ya, selanjutnya gimana ya gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Ini kuncinya di kamu gitu. Beranikan diri kamu untuk mengikuti apa yang kamu rasakan gitu ya. Seperti itu. Kalau memang urusan kamu dengan seseorang ini tuh belum selesai, ya udah selesaikan dulu. Nggak usah nunggu dia menyelesaikannya, kamu datang dulu untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari asmaranya. Baik single maupun berpasangan. Ada children, ada yang di sini berkaitan dengan anak, financial and career. Oke, yes. Saatnya kamu menyembuhkan inner child kamu ya. Untuk yang single di sini, saatnya kamu menyembuhkan inner child kamu, belajar menjadi dewasa dan belajar mandiri, karena di sini ada financial and career. Ya, jadi mungkin ada faktor berkaitan dengan finansial atau karir ya. Ya contohnya nih, mungkin kamu terlalu bergantung finansial atau karir. Bukan karir, bergantung finansial gitu ya. Entah ini sama orang tua ataupun mungkin sebelumnya dengan pasangan kamu sebelumnya, bisa juga seperti itu ya. Nah, ini kamu perlu ada kaitannya dengan inner child kamu. Jadi kamu perlu healing di situ. Gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini yang single ini mungkin ada kaitannya dengan anak ya. Kamu mungkin punya anak, bisa, sehingga di sini fokus kamu ke finansial, ke karir, ke keuangan gitu. Kamu kayak nggak mikir masalah percintaan gitu loh, karena kamu ngerasa mungkin aku udah ada anak, cukuplah dengan anak aku gitu ya. Kamu fokus dengan kondisi keuangan kamu, karena menurut kamu kalau kamu nggak bekerja, kalau kamu nggak punya uang, nanti kamu nggak bisa menghidupi diri kamu ataupun anak kamu gitu. Jadi kamu lebih menyibukkan diri di situ gitu ya. Yang aku lihat tuh gitu. Padahal di sini mungkin ada yang beberapa, nggak semua ya. Kamu sebenarnya juga menginginkan pasangan di sini, cuman kayak ada satu keraguan gitu loh dalam diri kamu. Entah ini bisa berkaitan dengan anak, yang dimana takut mungkin nggak bisa nerima anak kamu, ataupun mungkin dari sisi dirinya kamu sendiri yang kamu ngerasa aku udah punya anak gini-gini, nanti kalau cuman dipermainin doang gimana, begini. Nah, istilahnya kayak gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu di sini, kamu harus hilangkan ya. Kamu harus menghilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menerima atau berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Dan juga kalau misalkan yang ada kaitannya dengan anak, yang cuman apakah anak kamu bisa menerima pasangan baru, ataupun sebaliknya pasangan kamu bisa menerima anak kamu. Nah, ini justru lebih mudah kalau yang di sini gitu. Intinya yang membuat tidak mudah itu di diri kamu, ketika kamu merendahkan diri kamu sendiri gitu. Itu yang akan sulit ya. Kalau yang berkaitan dengan anak ini nggak terlalu sulit ya. Yang penting
seseorang yang benar-benar mencintai kamu, menginginkan kamu, itu tuh bisa menerima kamu apa adanya gitu, terlepas kamu memiliki anak atau nggak punya anak. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya, dia akan menerima kamu gitu, tidak akan ada kayak di apa ya istilahnya, kayak disepelekan atau kayak semacam direndahkan atau semacam nggak diterima. Itu nggak seperti itu gitu. Orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu itu bisa menerima masa lalu kamu, bahkan bisa menerima kondisi kamu, keadaan kamu apapun itu gitu loh, menerima kamu apa adanya. Jadi nggak usah khawatir di situ gitu. Oke. Kalau misalkan ini yang ada kaitannya dengan anak kamu sendiri, misalkan nggak bisa menerima orang baru, nah ini perlu dikasih wawasan gitu ya, perlu dikasih istilahnya pencerahan atau pendidikan atau pengertian gitu. Karena ketika dewasa dia nanti akan mengerti gitu bahwa anak itu nanti kalau udah dewasa ya, udah waktunya untuk menikah, dia juga akan menikah gitu loh. Dia juga akan tinggal dengan, kalau dia perempuan dia akan tinggal dengan suaminya, kalau dia laki-laki juga suaminya akan bersama istrinya. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Jadi perlu dikasih pendidikan atau kayak pengertian lah, pencerahan kayak gitu ya. Kamu nggak usah terlalu khawatir di situ gitu. Kemudian yang berpasangan di sini, kalau yang berpasangan di sini aku ngerasa mungkin kamu udah waktunya berpikir soal anak ya. Soal anak, mungkin ada yang sudah lama menikah tapi belum punya anak. Kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, pasangan kamu sibuk dengan pekerjaannya, bisa juga seperti itu. Karena di sini ada financial and career ya. Jadi kayak lebih fokus sama finansial gitu loh. Ya, nah mungkin di sini udah waktunya kamu berpikir soal anak gitu. Ya, kalau masalah keuangan di sini, rezeki itu akan ada sendiri kok ya. Yang penting sudah berusaha, jadi nggak usah khawatir di situ ya dalam soal keuangan, finansial kayak gitu. Kadang-kadang kan memang ada orang ya yang kayaknya terlalu khawatir berlebihan gitu ya. Aku contohkan nih misalkan ya. Sibuk kerja gitu, karena kalau nggak kerja nggak punya uang gitu kan. Anak, kalau misalkan punya anak kan juga nanti butuh uang gitu loh, istilahnya gitu. Nah ini tuh walaupun sudah ada kerjaan, walaupun sudah ada uang, tapi kayak ngerasa nggak cukup gitu loh, sehingga di sini faktor children, anak ini kayak terabaikan gitu, karena kayak ngerasa nggak cukup uang, istilahnya kayak gitu, nggak cukup untuk menghidupi. Nah ini perlu dilihat lagi gitu loh, kamu mau berapa lama. Kalau kamu udah menikah lama, tentunya nggak perlu melihat dari sisi itu gitu loh ya. Yang penting kamu punya pekerjaan, nanti rezekinya ada sendiri di sini gitu ya. Tapi it's okay, kembali ke diri masing-masing, karena memang ada ya beberapa orang itu memang seperti itu ya. Bahkan saya sendiri pun berpikir juga seperti itu ya. Kalau misalkan uang sudah banyak, karir lancar, keuangan banyak, nah baru punya anak gitu ya, seperti itu bagus gitu loh. Tapi kalau kondisinya aja istilahnya udah kerja nih, kamu udah kerja, misalkan udah kerja mati-matian, hasilnya cuman gitu-gitu aja, dan ini udah bertahun-tahun. Nah itu harus dirubah pikirannya gitu loh. Apalagi kalau misalkan usia kamu udah memang di fase-fase yang kamu harus punya gitu loh. Kamu nggak bisa lewat gitu kan. Ada ya yang usianya udah 40, itu kan agak sedikit bukan nggak baik, enggak, cuman kayak di fase-fase produktifnya itu bagusnya itu 20-35 gitu loh ya. Ini untuk perempuan tuh segitu gitu loh. Jadi kalau udah 35 ke atas itu bukan nggak bisa, enggak gitu, cuman kayak dari sisi ininya tuh harus penjagaannya tuh harus lebih full gitu ya, atau kayak lebih bagus lagi gitu loh, ibaratnya kayak lebih ketat lagi gitu loh ya. Apalagi kalau usia agak 40 gitu kan,
agak sedikit rawan lah, katakanlah seperti itu ya. Tapi sebenarnya aku nggak bilang nggak bisa hamil, enggak gitu. Cuman kalau dari segi apa ya, ilmu kedokteran gitu kan agak sedikit beresiko. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kalau memang kamu udah menikah lama, kemudian umur kamu juga udah 35 lebih gitu ya, kamu harus perhatikan lagi di sini gitu loh. Ya, harus berpikir soal anak di sini. Mulai berpikir untuk merencanakan punya anak kayak gitu ya. Nanti soal finansial ini nggak usah khawatir ya. Dia akan ini ada sendiri gitu. Apalagi kalau kalian dua-duanya kerja gitu loh. Dua-duanya kerja berarti kan udah cukup ya. Satunya harus berhenti dulu gitu. Contohnya nih kamu yang wanita gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir masalah ini. Keuangan gitu. Rezeki itu ada yang ngatur gitu. Bahkan ada kepercayaan kalau anak pun membawa rezeki juga gitu, katanya ya, membawa rezeki sendiri gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.